Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Putri Nabila dengan NIM akhir 20. Nama saya Cynthia Maharani dengan NIM akhir 09. Jadi di sini kita akan memaparkan materi mengenai pendiferensialan peubah kompleks dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kadir MPD. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari pendiferensialan peubah kompleks. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada pembahasan mengenai definisi dari turunan. Kita andaikan fungsi Z adalah fungsi kompleks, maka turunan dari fungsi Z bisa dituliskan dengan f aksen Z yang bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu f aksen Z sama dengan limit fz ditambah delta Z dikurang fz dibagi delta Z, di mana delta Z mendekati 0. Nah, fungsi f ini dapat diturunkan di Z0 jika delta Z sama dengan Z dikurang Z0 atau Z sama dengan Z0 ditambah delta Z. Sehingga bentuk lain dari definisi 5.1 yang sudah saya sebutkan sebelumnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu f aksen Z0 sama dengan limit fz dikurang fz0 dibagi Z dikurang Z0, di mana delta Z mendekati 0. Nah, untuk contoh yang pertama mengenai definisi turunan, di sini kita memiliki fungsi Z sama dengan sin Z. Kita akan mensubstitusikan fungsi sin Z ini ke dalam definisi turunan, yaitu f aksen Z0 sama dengan limit fz ditambah delta Z dikurang fz per delta Z, di mana delta Z mendekati 0. Oke, sekarang kita akan substitusi ke dalam limit menjadi limit sin Z ditambah delta Z dikurang sin Z per delta Z, di mana delta Z ini mendekati 0. Nah, setelah itu kita akan ubah bentuknya menjadi limit 2 cos dikali 2Z ditambah delta Z per 2 dikali dengan sin dikali delta Z per 2, kemudian dibagi dengan delta Z. Nah, ini kita ubahnya dengan menggunakan rumus trigonometri, yaitu sin A dikurang dengan sin B sama dengan 2 cos dikali A ditambah B per 2 dikali sin A dikurang B per 2. Oke, selanjutnya di sini kita akan pindahkan 2-nya itu ke depan. Jadi bentuknya menjadi 2 limit cos dikali Z ditambah delta Z per 2 dikali dengan limit sin dikali delta Z per 2 per 2 kali setengah delta Z. Untuk delta Z mendekati 0 ya, ini limitnya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan ubah lagi bentuknya menjadi 2 dikali limit cos Z ditambah delta Z per 2 dikali setengah dikali limit, ini delta Z nya mendekati 0, di sini juga. Nah, jadi limit sin setengah delta Z per per setengah delta Z. Nah, setelah itu sini akan terbentuk 2 dikali limit cos Z ditambah dengan delta Z per 2.
dikali setengah dan dikali 1. Setelah dihitung semuanya menjadi 2/2 cos dikali dengan Z ditambah 0/2. Oke, akan menghasilkan cos Z. Nah, jadi turunan dari FZ sama dengan sin Z adalah F aksen Z sama dengan cos Z. Kemudian masuk ke contoh 2, yaitu Fz sama dengan 3Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 1. Nah, di sini kita menggunakan definisi 5.1, yaitu F aksen Z sama dengan limit Fz ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z, dimana delta Z-nya mendekati 0. Nah, karena di sini terdapat unsur Z, maka kita substitusikan nilai Z-nya ini, yaitu Z ditambah delta Z. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ini limit 3. Nah, Z-nya kan Z ditambah delta Z. Z ditambah delta Z dikuadratkan ditambah 2 dikali Z ditambah delta Z ditambah 1. Nah, kemudian di sini dikurangi dengan Fz. Nah, nilai Fz itu 3Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 1. Kemudian kita masukkan nilai Fz 3Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 1 per delta Z. Dimana delta Z-nya mendekati 0. Kemudian kita kuadratkan yang di dalam kurung, limit 3Z dikuadratkan menjadi Z kuadrat ditambah 2 dikali delta Z dikali Z itu 2Z delta Z. Kemudian delta Z dikuadratkan menjadi delta Z kuadrat. Nah, ini kita kalikan 2 dikali Z, yaitu 2Z, ditambah 2 dikali delta Z sama dengan 2 delta Z. Kemudian ditambah 1. Ini kita kalikan dengan minus, positif 3Z kuadrat dikali minus kan menjadi min 3Z kuadrat, kemudian positif 2Z dikali minus berarti menjadi min 2Z, kemudian positif 1 dikali minus menjadi minus 1 per delta Z, dimana delta Z-nya mendekati 0. Kemudian langkah selanjutnya kita mengalihkan 3 dengan yang di dalam kurung, limit 3 dikali Z kuadrat menjadi 3Z kuadrat, 3 dikali 2Z delta Z menjadi 6Z delta Z, kemudian 3 dikali dengan delta Z kuadrat menjadi 3 delta Z kuadrat, ditambah 2Z ditambah 2 delta Z tambah 1 dikurang 3Z kuadrat dikurang 2Z dikurang 1 per delta Z, dimana delta Z-nya mendekati 0. Kemudian di sini ada yang bisa kita operasikan, yaitu 3Z kuadrat dikurang 3Z kuadrat itu kan habis. Kemudian ada 2Z dikurang 2Z itu habis, dan 1 dikurang 1, sehingga kita menyisakan limit 6Z delta Z ditambah 3 delta Z kuadrat ditambah 2 delta Z
per delta Z, di mana delta Z-nya mendekati 0. Karena semuanya saling memiliki delta Z, maka delta Z-nya di sini saya keluarkan menjadi limit delta Z. Nah, sini 6Z ditambah 3 delta Z ditambah 2 per delta Z. Penyebutnya delta Z, dan di sini delta Z ini bisa kita coret sehingga kita peroleh 6Z ditambah 3 delta Z ditambah 2, di mana delta Z mendekati 0. Nah, di sini kan delta Z-nya mendekati 0 ya. Di sini terdapat 3 delta Z. Maka 3 dikali 0 sama dengan 0. Berarti kita peroleh hasilnya yaitu 6Z ditambah 2. Oke, selanjutnya aturan pendiferensialan. Misalkan terdapat fungsi fz, gz, dan hz diferensiabel untuk setiap titik z dalam daerah D. Maka aturan pendiferensialan sebagai berikut. Yang pertama, D per dz fz plus minus gz sama dengan D per dz fz plus minus D per dz gz sama dengan f aksen z plus minus g aksen z. Dengan notasi derivatif, maka D per dz fz plus minus gz dapat ditulis sebagai dfz plus minus gz sama dengan dfz plus minus dgz sama dengan f aksen z dz plus minus g aksen z dz sama dengan f aksen z plus minus g aksen z dz. Kemudian yang kedua, D per dz c fz sama dengan CD per dz fz sama dengan C f aksen z, di mana C ini merupakan konstanta atau angka. Kemudian yang ketiga, D per dz fz gz sama dengan fz per dz. Kemudian yang ketiga, D per dz fz gz sama dengan fz D per dz gz ditambah gz D per dz fz sama dengan fz g aksen z ditambah gz f aksen z. Kemudian yang keempat, D per dz fz per gz sama dengan gz D per dz fz dikurang fz D per dz gz per gz dikuadratkan sama dengan gz f aksen z dikurang fz g aksen z per gz dikuadratkan, di mana gz-nya ini tidak sama dengan 0. Kemudian yang kelima, jika w sama dengan f gamma dan gamma sama dengan gz, maka aturan fungsi komposisinya yaitu dw per dz sama dengan dw per d gamma dikali d gamma per dz sama dengan f aksen gamma d gamma per dz sama dengan f aksen gz d per dz gz sama dengan f aksen gz g aksen z. Selanjutnya dengan cara yang sama, jika w sama dengan f gamma, gamma sama dengan gp, dan p sama dengan hz, maka dw per dz sama dengan dw per d gamma dikali d gamma per dp dikali dp per dz. Nah, ini merupakan aturan rantai. Kemudian aturan selanjutnya, jika w sama dengan f gamma, maka dw per d gamma serta gamma sama dengan f inverse w, maka d gamma per dw dihubungkan oleh dw per d gamma sama dengan 1 per d gamma per dw. Kemudian yang terakhir, jika w sama dengan gt dan z sama dengan ft, di mana t merupakan parameter, maka dw per dz sama dengan dw per dt per dz per dt sama dengan g aksen t per f aksen t. Oke, agar lebih memahami mengenai aturan pendiferensialan, maka di sini terdapat contoh soalnya. Gunakan aturan pendiferensialan untuk menentukan turunan fungsi berikut.
7iz kuadrat ditambah 3z ditambah 2 dipangkatkan 3. Nah, ini kita menggunakan aturan yang kelima, yaitu aturan rantai. Di mana langkah awal kita harus menentukan gamma dan W-nya. Di sini saya misalkan gammanya itu bernilai 7iz kuadrat ditambah 3z ditambah 2. Sedangkan W-nya, di sini saya misalkan 7iz kuadrat ditambah 3z ditambah 2 dipangkatkan 3. Nah, karena tadi sudah dimisalkan bahwa gamma bernilai 7iz kuadrat ditambah 3z ditambah 2, maka nilai W sama dengan gamma dipangkatkan 3. Nah, kita menggunakan rumus dW per d gamma dikali d gamma per dz, di mana kita harus mencari tahu terlebih dahulu dW per d gamma dan d gamma per dz. Di sini kita mencari nilai dW per d gamma. Karena nilai W sama dengan gamma pangkat 3, maka dW per d gamma bernilai 3y kuadrat. Kemudian kita mencari d gamma per dz. Karena gamma sama dengan 7iz kuadrat ditambah 3z ditambah 2, maka d gamma per dz sama dengan 14iz ditambah 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya dW per d gamma dikali d gamma per dz. Tadi kan dW per d gamma bernilai 3y kuadrat. Kemudian dikali dengan d gamma per dz bernilai 14iz ditambah 3. Nah, karena di sini masih terdapat gamma, sedangkan gamma bernilai 7iz kuadrat ditambah 3z ditambah 2, maka kita substitusiin nilai gammanya bernilai 7iz kuadrat ditambah 3z ditambah 2. Berarti kan menjadi 3 dikali 7 iz 7iz kuadrat ditambah 3z ditambah 2 kuadratkan, kemudian dikalikan dengan 14iz ditambah 3. Nah, kemudian di sini saya pindahkan 14iz ditambah 3 ini ke depan. Menjadi 3 dikali 14 I Z ditambah 3. Kemudian dikalikan dengan 7 iz kuadrat ditambah 3iz ditambah 2. Kuadratkan. Nah, kemudian kita kalikan 3 ke dalam 14iz ditambah 3. Maka menghasilkan 3 dikali 14iz menjadi 42iz. Kemudian 3 dikalikan dengan 3 menjadi 9. Kemudian kita tuliskan 7iz kuadrat ditambah 3z ditambah 2 dipangkatkan 2. Maka ini merupakan hasil akhirnya. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu 3z ditambah 2i per 4z dikurang 5i, yang mana ini adalah fz dan yang ini adalah gz. Nah, di sini kita menggunakan aturan pendiferensialan yang poin D, yaitu gz
D per DZ dikali dengan FZ dikurang FZ D per DZ dikali GZ. Kemudian kita bagi dengan GZ dikuadratkan. Oke, kemudian untuk penyelesaiannya kita bisa substitusikan nilai D per DZ nya dulu, yaitu SZ nya yaitu 3Z ditambah 2I per 4Z dikurang dengan 5I. Kemudian kita substitusikan nilai ini ke dalam aturannya menjadi 4Z dikurang 5I D per DZ dikali dengan 3Z ditambah 2I dikurang dengan 3Z ditambah 2I D per DZ dikali 4Z dikurang 5I, kemudian dibagi dengan 4Z dikurang 5I dikuadratkan. Oke, kemudian kita akan turunkan yang ada D per DZ nya ini, yaitu menjadi 4Z dikurang 5I. Nah, yang ada DZ nya itu, yang ada D per DZ nya kan yang ini, berarti kita akan turunkan angka yang ada variabel Z nya menjadi yang 3 ini kan yang ada Z nya, yang ini gak ada, berarti yang turunin yang ini aja, 3Z diturunkan menjadi 3, kemudian dikurang dengan 3Z ditambah 2I. Nah, yang ini yang kita turunkan hanya yang 4Z nya aja, berarti dikali 4. Kemudian kita bagi dengan 4Z dikurang dengan 5I dipangkatkan 2. Selanjutnya kita akan mengkalikan ini dengan ini menjadi 12Z dikurang dengan 15I. Kemudian negatif ini kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung menjadi negatif 3Z dan negatif 2I. Kemudian kita kali 3Z ini kan sudah jadi negatif, jadi negatif 3Z dikali 4 menjadi negatif 12Z dan negatif 2I dikali dengan 4 menjadi negatif 8I dan dibagi dengan 4Z dikurang 5I dikuadratkan. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang Z dengan Z dan I dengan I. Kemudian di sini ada positif 12Z dikurang dengan 12Z menjadi 0. Nah, setelah kita mencoret yang 12Z dikurang 12Z, kemudian sisa negatif 15I dikurang 8I, maka menghasilkan negatif 23I. Kemudian di sini 4Z dikurang 5I kita kuadratkan menghasilkan 16Z kuadrat dikurang 40IZ ditambah dengan 25I kuadrat. Oke, itu saja pemaparan materi dan contoh soal dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau saya ulang dengan cara di kalkulus, perlihatkan di kalkulus. Terus ya, saya ulang di kalkulus. Nih, misalnya ada garis. Oh, ini namanya apa? YFX kan? Kalau ada nilai di X, saya akan punya nilai di sini X. Lalu nanti berkembang sejauh apa? Delta. Nah, sehingga titik di sini adalah delta X di X tambah delta X. X itu di dalam positif sangat kecil. Sekarang kalau delta X nya mendekati 0, ini sebenarnya yang menarik diceritakan di dalam wacana akademi
yang terjadi? Kalau delta X-nya mendekati 0, tapi tidak 0, berarti ini kan berhenti dari sini ya. Dia nanti ada satu titik. Itulah yang disebut itu dy per dx. Ya kan? Sehingga nanti fungsi ini coba ya, kita bisa tulis begini. Ini kurang ini ya. Fx tambah delta x kurang fx, ya kan? Ini kurang ini. Delta x itu tambah x ya, kurang x. Nah, kalau delta x saja kan? Tuh, kan ini selisih ini dikurang selisih dibagi kan? Karena dari mana tadi? Dari dy per dx. dy itu fx di sini nih. Ketiga. Ini bisa ditulis sebagai f aksen x. Tetapi hati-hati. Ini harus ada limitnya. X mendekati 0 dari dy per dx. Ya, sama dengan apa? Limit juga. Seperti ini. Penelisih ini. Jadi kalau ini bergerak nanti ke sini ya. Itulah yang kemarin kita bahas bahwa limit itu tidak pernah sampai kan? Dia mengakhiri. Ini definisi. Oke ya. Nah sekarang gimana kalau ke sana? Sudah sama aja sih, sama aja. Karena kita semua bilang tadi ya, kalau ini saya buat ya, andai delta z, saya membuat begitu, z kurang z0, delta z tambah z0 ya, z0 tambah delta z kan? Ya terjadi, coba dua ya. Kalau Z mendekati Z0 artinya apa? Delta Z mendekati 0 dong, ya kan? Ini hampir ke 0, pasti 0, hampir ke 0 juga kan? Ini loh, kalau dia sama aja kan 0. Jadi kalau dia mendekati Z0, delta Z ke sana. Tak, sorry, ini tidak ada Z0, Z0-nya yang ke sana. Sehingga apa? F aksen Z sama dengan apa? Limit. Ganti ya. Kalau Z mendekati Z0, dia ke sini ya. Z mendekati 0. Dari FZ. FZ-nya berapa? Ini Z0 tambah delta Z. Dikurang FZ0. Tidak berubah ya. Delta Z. Ini apa ini? Ini rumus 2 ya. Dua-duanya bisa. Sama aja. Itu mirip dengan ini ya, ya Mas ya. Delta Z-nya. Ya, itu coba. Turunannya berapa? Ini saya bawa ke Anda SMA. Turunan sin itu apa nih? Cos. Kalau turunan cos? Ya, nggak tahu. Turunan tangens? Mesti obstacle. Karena yang nggak tahu cuma sin dan cos, tangennya nggak tahu. Soalnya udah ya. Karena tangen itu adalah apa? Sin per cos. Berarti kalau sin per cos gimana nih? Ini SMA X, F, N, M, sin. Gimana tahu bahwa tangen itu mudah dicari? X sama dengan sin per cos. Gimana tuh? Turunkan. Ini turunan U per P. Turunan atas apa? Cos kali yang tidak turun toh?
Terus turunan bawah kurang berarti min sin. Karena kurang ya sin kan per cos kuadrat. Bukannya ini satu di atas per cos kuadrat. Sekan kuadrat turunan tangan itu sekan. Coba ibu buktikan bagaimana bisa dapat sekan kuadrat. Sin aja dulu cos dia bisa sampai sini. Saya pakai ini atau ini? Ini biasa di SMA yang atas kali. Bukti cos kan? Berapa itu? Di limit Z mendekati Z0 dari Z berarti apa? Sin Z kurang Z0 berarti sin Z0 kan? Per Z kurang Z0. Kalau dia SMA ya, sin alfa tambah sin beta apa sin? Bukannya ini 2 cos gitu. 2 cos alfa tambah beta per 2 kemudian sin gitu. Z0 dari 2 ya, sin cos 2 cos apa? Z tambah Z0 apa? Sin Z kurang Z0 ya. Ya, berdua di dalam. Jangan lupa ada ininya nih di bawah. Saya yang bisa ini ya, karena ada teoremanya di SMA di kalkulus. Bisa ya, limit bisa nggak 2 saya taruh di depan? Bisa kan, konstanta. Saya tidak yakin anda nggak dikasih. Nanti saya tanya-tanya, bahannya dikasih nggak? Limit Z mendekati Z0. Bisa nggak saya tulis begini? Perhatikan saya. Z kurang Z0 dibagi 2, saya bagi lagi dengan Z0, saya bagi 2 lagi. Bisa kan? Ingat baik-baik, di SMA ada nih X mendekati 0 dari sin X dibagi X, nilainya berapa? Ini nilai 1 Pak. Nah, nih, kalau sama ini dengan ini nilainya 1. Sekarang ini tidak ada. Kan saya buatkan toh? Saya buatkan ini duanya. Ini tidak ada duanya kan? Kalau begitu saya harus kali di sini 2 ya. Kalau begitu 2 berarti jadi apa di sana? Saya lepas di sini ya. Ini kan seper. Saya lepas toh? Berarti sini jadi 1/2. Ya, terus ambil sana ke sana. Cos Z kurang Z0 2. Oh, sorry, ini Z0. Ini nilainya 1 kan? Oke. Mulai. Udah masuk. Berarti cos apa? Z0 begini, ini kita ubah nih.
1/2 ya, Z0/2 dan ini coba harus nilainya konsep tambah ini tambah berarti 2 Z0 kan, saya tulis Z0 tambah Z0/2 sama dengan cos apa 2 Z0 cos Z0. Sekarang ada kuliah itu dengan mengubah indeks Z0 ke Z ya, maka apa cos Z kan diubah karena Z0 itu menghampiri sehingga hasilnya cos Z. Jadi di sini saya tulis apa F aksen sama dengan cos Z. Terbukti. Atau begini, boleh juga tadi kalau mau. Ini tetap Z0. Taruh, ini Z0 kan. Sekarang ada namanya analog. Kalau Z0 itu sama artinya dengan batu sama dengan cos batu. Ya kan? Dengan cara yang sama, Z sama dengan cos Z ya. Cuma mengubah indeks. Itu jangan